Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatur Rahman Umar Mungkin. Pertama-tama sebelum kita memasuki materi, saya mengajak untuk kita semua, mari kita untuk senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah saya masih diberikan kesehatan guna memberikan sedikit ilmu yang ada pada saya. Yang kedua, tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat menikmati indahnya Islam di masa sekarang ini. Baik, kita kali ini akan membahas sedikit tentang pembelajaran berbicara berbasis karakter. Kita langsung saja. Hakikat berbicara. Berbicara di sini dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan atau perasaan secara lisan. Itu menurut Brown dan Yule pada tahun 1983. Jadi, teman-teman semua, di sini itu secara tidak langsung berbicara di sini ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kita mengungkapkan perasaan kita, mengekspresikan sesuatu, menyampaikan pikiran kita, itu bisa lewat lisan dan tulisan, teman-teman. Jadi ada dua cara di sini, teman-teman. Selanjutnya, berbicara di sini sering dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Karena berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang manfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, dan linguistik secara luas. Banyaknya faktor yang terlihat di dalamnya menyebabkan orang beranggapan bahwa bicara merupakan kegiatan yang kompleks. Selanjutnya, seseorang dapat membaca atau menulis secara mandiri, tetapi sangatlah jarang orang melakukan kegiatan berbicara tanpa hadirnya orang kedua sebagai pemerhati atau penyamak. Oleh sebab itu, Felaid pada tahun 1977 berpendapat bahwa berbicara merupakan kemampuan berbahasa yang bersifat sosial. Jadi berbicara di sini itu, teman-teman, tidak semua dimiliki oleh seseorang. Maksudnya di sini kita sering melakukan aktivitas kita dengan membaca, menulis, tapi untuk dalam hal berbicara itu agak sulit, teman-teman. Jadi di sini Vellet berpendapat bahwa berbicara itu merupakan kemampuan berbahasa yang bersifat sosial. Dalam artian kita merangkum, kita mengekspresikan ide-ide kita ke lingkungan sosial untuk kalangan banyak, ya teman-teman. Yang berikut, seseorang dapat membaca atau menulis. Ini yang tadi ya, teman-teman. Next slide. Jenis-jenis berbicara di sini, teman-teman. Berbicara berdasarkan tujuan. Berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Hal ini dilakukan jika seseorang ingin menjelaskan suatu proses, menguraikan, menafsirkan sesuatu, memberikan, menyebarkan, atau menanamkan pengetahuan, dan menjelaskan kaitan, hubungan atau relasi antar benda atau hal atau peristiwa, gitu.
begitu teman-teman. Jadi dalam kegiatan berbicara itu kita harus memiliki tujuan, yaitu tujuannya itu bisa saja kita menyampaikan sesuatu, memberikan, menanamkan. Itu tujuannya kepada yang dituju, misalnya sekelompok orang atau apa. Oke, next slide. Berikut, berbicara menghibur. Berbicara untuk menghibur memerlukan kemampuan menarik perhatian pendengar. Suasananya bersifat santai dan penuh canda. Jadi pada poin yang kedua di sini teman-teman itu berbicara menghibur di sini itu kita kebanyakannya lebih terbawa ke suasana yang bersifat santai teman-teman. Jadi tidak terlalu serius. Yang ketiga, berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan atau menggerakkan. Dalam kegiatan berbicara ini, pembicara harus pandai merayu, mempengaruhi atau meyakinkan pendengarnya. Begitu teman-teman. Pada poin yang berikut, berbicara berdasarkan situasi. Jadi di sini berbicara itu tidak selamanya kita berbicara ya teman-teman. Itu kita harus lihat situasi teman-teman. Ya walaupun setiap harinya kita berbicara, entah itu dengan keluarga, dengan adik-adik kita, dengan teman sekampus. Tapi di sini dibagikan lagi teman-teman, dipilah lagi semua. Itu yang ada poin pertama, yaitu berbicara formal. Itu dalam bentuk ceramah dan wawancara. Jadi dalam bentuk ceramah seperti berpidato, ceramah di masjid atau apa, wawancara dan lain-lainnya teman-teman. Yang kedua itu ada poin berbicara informal. Itu bisa dengan bertelepon, ya surat menyurat, itu kan masuk dalam informal semua teman-teman. Poin berikut, berbicara berdasarkan cara penyampaian. Itu ada berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan hafalan. Yang keempat, berbicara berdasarkan naskah. Ini keempat poin ini di sini sepertinya teman-teman sudah pada tahu semua artinya di sini. Itu kan kita berbicara juga kadang secara mendadak, disuruh, dipaksa begitu. Yang kedua itu berbicarakan berdasarkan catatan. Maksudnya kita membawakan contohnya membawakan sebuah ceramah. Itu kita bisa juga menggunakan catatan. Ada juga yang menggunakan hafalan gitu. Dan naskah begitu. Semuanya begitu teman-teman. Jadi semua berbicara itu dibagikan menjadi 4 jenis ini teman-teman. Pada poin berikut yaitu ada berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Yang pertama itu ada berbicara antar pribadi. Yang kedua itu terjadi jika 2 orang membicarakan sesuatu. Itu dalam ruang lingkup kecil ya teman-teman. Seperti yang ketiga ini berbicara dalam kelompok yang kecil. Yang keempat terjadi antara pembicara dengan sekelompok kecil pendengar. Yang keenam berbicara dalam kelompok besar, itu seperti forum-forum seminar atau apa. Yang ketujuh terjadi jika pembicara menghadapi pendengar yang berjumlah banyak. Itu seperti apa? Ya ceramah, seminar atau apapun itu teman-teman. Intinya dalam kelompok yang besar. Yang berikut itu ada berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Oh ini yang tadi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.
Baik, jadi poin kita pada malam ini yaitu berbicara itu sebenarnya dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Kita bisa berbicara melalui lisan, bisa juga melalui tulisan, teman-teman. Semua tergantung pembawaan kita dan mood kita, teman-teman. Yang berikut itu ada berbicara bisa ada ciri-cirinya, itu ada jenis-jenisnya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini dapat dipahami oleh teman-teman semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau yang lain, saya mohon maaf karena tidak ada yang sempurna, teman-teman. Jadi manusia itu tempatnya salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.